Hai, selamat datang di channel Programmer Man Indonesia. Di video ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan Telkom dan pemrograman PHP. Video ini cocok untuk pemula, khususnya pemula yang ingin juga mempelajari PHP sebagai bahasa pemrogramannya, programmer pemula. Sebelumnya perkenalan dulu sebentar, nama saya Fajar Windul Zulfikar, saya seorang software engineer di salah satu perusahaan di Jakarta. Info lebih lanjut tentang saya bisa dilihat di fajarwizard.com. Dan jangan lupa untuk mengikuti Instagram dan YouTube Programmer Man ID. Pertama, di sini akan kita bahas apa itu komputer. Komputer itu apa sih? Komputer itu kurang lebih alat menghitung, iya, alat penyimpan data juga, iya. Tapi kurang lebih komputer itu adalah alat elektronik yang bisa menerima kurang lebih 0 atau lebih input data, memproses dan mengoutput data tersebut. Komputer hari ini apa sih yang bisa dilakukan komputer? Komputer bisa seperti yang dijelaskan tadi, bisa menghitung dan menyimpan data. Untuk komputer hari ini sebenarnya kemampuannya lebih hebat lagi. Soal menghitung, biasanya komputer hari ini bisa menghitung sampai miliaran kalkulasi per detik. Untuk menyimpan data juga bisa dengan size yang sangat besar, misal ratusan giga dengan terabyte dan size yang sangat besar. Soal komputer juga mampu memproses data dan bagaimana performanya. Hari ini komputer sudah didesain agar bisa memproses data dengan sangat cepat. Tapi walaupun begitu, komputer tidak bisa melakukan apapun kecuali diperintah. Jadi komputer itu bodoh. Makanya ada kita sebagai programmer yang akan memberikan instruksi agar komputer itu bisa berdaya dan menyelesaikan masalah. Disitulah peran kita sebagai programmer untuk membuat perintah-perintah berarti yang bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, masalah pengguna. Komputer itu kurang lebih seperti ini. Kurang lebih bisa menerima input, lalu input tersebut diproses, entah itu melakukan kalkulasi, manipulasi string, menampilkan list data, dan lain-lain. Sesudah diproses, lalu bisa di-output, misalkan ke monitor atau disimpan ke penyimpanan data, dan lain-lain. Berikut ini adalah arsitektur dasar komputer. Saya ambil dari Open Course MIT. Kurang lebih seperti ini arsitekturnya. Ada memori, control unit atau CU, ada ALU, arithmetic logic unit, ada input dan output juga. Sebenarnya basic pada dasarnya komputer itu gini ya. Jadi ketika program atau aplikasi dijalankan, itu si program tersebut masuk ke memori ini nih, berjalan di memori. Udah itu ketika variabel-variabel atau perhitungan itu disimpan di memori. Memori ini biasanya RAM, random access memory. Di sana proses-proses aplikasi berjalan, menerima input, proses, lalu ditampilkan ke output. Dan setelah program berakhir, sudah si data-data tersebut hilang kecuali data yang disimpan di penyimpanan storage device. Terus control unit ini apa sih? Dan ALU ini apa? ALU itu intinya komponen yang melakukan operasi perhitungan sederhana seperti penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan operasi-operasi logis, logical operation.
Lalu biasanya didesain agar ia punya akses langsung input dan output ke memori. Jadi di sini perhitungan dasar itu terjadi, dan ALU ini juga sangat bergantung ke CU control unit ini. Control unit ini tugas utamanya adalah memberitahu operasi paling efisien di komputer, dan dia juga mengontrol, misalkan mengontrol eksekusi sekuensial, mengarahkan dan mengamati waktu yang dibutuhkan selama mempersiapkan dan mengurus berbagai fungsi, dan lain-lain. Control unit mengarahkan sistem dan mengeksekusi instruksi yang diberikan user. Intinya eksekusi komputer di proses di sini. Dia yang mengatur semuanya, mengatur pekerjaan yang dilakukan oleh komputer. Lalu untuk perhitungan ke ALU, nanti input user diproses di sini, lalu sudah diproses, dikembalikan ke output. Selanjutnya di sini akan dibahas tentang programming. Apa itu programming? Programming itu kurang lebih membuat kumpulan perintah untuk komputer untuk menyelesaikan suatu masalah yang hasilnya disebut dengan program atau aplikasi. Program-program itu dibuat bukan tanpa arti. Biasanya ada tujuannya untuk menyelesaikan masalah user, dan kumpulan-kumpulan perintah ini kita sebagai programmer yang membuatnya. Gimana cara membuat program? Itu seperti kita membuat resep. Program yang kita buat itu misalkan pertama menerima input berupa nomor, yang kedua kalikan dengan 2, lalu cetak atau print hasilnya. Ini contoh membuat program, misalkan seperti itu. Dan langkah-langkah menyelesaikan masalah seperti ini disebut juga dengan algoritma. Ini nanti algoritma akan dibahas nanti. Lalu bagaimana cara melakukan aktivitas programming? Komputer itu sebenarnya hanya mengerti bahasa mesin atau low level language. Low level language itu termasuk machine code dan assembly. Assembly itu ini machine code, ini assembly. Sebelah kanan ini assembly. Nah, masalahnya kode mesin dan assembly ini sulit dimengerti oleh manusia. Itu lebih machine friendly tapi kurang programmer friendly. Jadi biasanya kita sebagai programmer hanya menggunakan bahasa-bahasa high level. Sesudah itu diinterpret ke bahasa low level atau tingkat rendah. Contoh high level language ini adalah bahasa-bahasa yang sering kita dengar, misalkan PHP, JavaScript, Java, C, C Sharp, Ruby, dan lain-lain. Kalian bisa sebutkan sendiri. Lalu apa perbedaannya? Di sini dijelaskan perbedaan high level dan low level language. Sebenarnya bahasa low level itu semakin dekat ke machine code. Ini machine code dan assembly. Dan sebenarnya kodenya semakin memori efisien. Adapun high level language itu kurang memori efisien dari low level language, tapi semakin mudah dimengerti. Nah, ini salah satu yang penting ya. Programming itu atau software engineering itu sebenarnya penting untuk membuat program yang cepat, low resource misalkan. Tapi penting juga bagi kita untuk mengerti apa yang kita tulis. Makanya nanti di programming itu ada namanya clean coding. Di clean coding itu kode-kode kita itu harus clean atau jelas. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mudah di-maintain, mudah di-debug. Jadi agar programming itu bukan hal yang sulit ya, bukan hal yang melelahkan. Karena apa gunanya kalau program kita cepat tapi sulit dibuat. Low level language itu machine friendly, sedangkan high level language itu programmer friendly.
Nah ini memang low level language juga jarang kita temui. Di loker programming juga jarang ada, jarang sekali. Biasanya yang kita gunakan hanya bahasa-bahasa high level, cuman memang bahasanya beda-beda tergantung kebutuhan perusahaan. Bagaimana cara memilih bahasa pemrograman? Bahasa itu sangat banyak, masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya, dan masing-masing juga punya domainnya sendiri-sendiri. Misalkan ada di backend ada PHP, Python, JavaScript, lalu di web frontend ada JavaScript, di mobile frontend ada Java, ada Kotlin, di database misalkan ada SQL atau SQL, itu banyak sekali. Dan bahasa juga ada namanya General Purpose Programming Language dan Domain Specific Programming Language. Bahasa dibagi ke dua jenis itu, dan adapun PHP itu termasuk General Purpose. General Purpose ini bahasa yang mencakup domain yang luas. Berbeda dengan domain spesifik, itu cakupan domainnya khusus sekali. Cuman memang biasanya domain spesifik ini ya kadang-kadang ada yang seiring berjalannya waktu semakin mendekat ke general purpose programming language. Kalau domain specific programming language itu misalkan SQL. SQL itu domainnya hanya sebatas database saja. PHP juga sebenarnya bisa digunakan di backend, di frontend juga sebenarnya bisa, dan kadang-kadang ada juga perusahaan yang front-end-nya menggunakan PHP atau misalkan Laravel gitu. Kemungkinan besar alasannya karena mudah di-develop. PHP itu mudah di-develop, resource-nya banyak, atau programmernya banyak, dan mudah digunakan, mudah dimengerti. Nah ini karena di sini kita menggunakan bahasa PHP, maka ya di sini juga saya jelaskan kenapa yang digunakan adalah PHP. Kelebihannya apa? Yang saya suka itu komunitasnya besar dan mudah dipelajari. Komunitasnya besar itu penting. Kenapa? Karena dengan komunitas yang besar akan punya banyak third party package yang sangat berguna untuk memudahkan pekerjaan kita sebagai programmer gitu. Masalah-masalah yang umum itu sudah ada orang yang menyelesaikannya duluan dan menyajikannya ke dalam package gitu, dan bisa diintegrasikan dengan PHP. Itu salah satu keuntungan besar suatu bahasa mempunyai komunitas yang besar. Contohnya misalkan di teknologi front end itu ada React. React itu framework JavaScript, dan React itu sudah kadung komunitasnya besar. Makanya banyak juga perusahaan yang menggunakan React, walaupun seperti yang kita tahu teknologi JavaScript itu sangat banyak. Tapi kenapa React terus yang dicari gitu? Ya salah satu alasannya itu komunitasnya besar, dan PHP juga seperti itu, komunitasnya besar. Termasuk di Indonesia juga masih banyak yang menggunakan PHP. Banyak third party package ya. Dengan third party package, dengan banyaknya package-package ini yang sudah orang lain buat, maka masalah-masalah yang umum yang sering dihadapi oleh programmer misalkan dalam membangun teknologi backend, itu kemungkinan besar orang lain sudah pernah mengalaminya dan menyajikan solusinya ke dalam satu package. Misalkan web kita perlu banyak melakukan searching misalkan di satu tabel, maka kalau kita cari package-nya di Google itu kemungkinan besar ada gitu. Jadi dengan menggunakan package ini kita tidak perlu lama-lama bersusah-susah membuat solusi sendiri gitu. Dan di software engineering juga ada namanya istilah
do not reinvent the wheel. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah jangan menemukan lagi roda atau apa ya. Intinya jangan menciptakan sesuatu lagi yang sudah pernah diciptakan dan sudah bagus. Biasanya package-package ini juga istilahnya sudah battle tested. Dibandingkan kita membuatnya sendiri, maka harus bikin logikanya, bikin codingannya, terus dites, belum lagi dites di production misalkan, di uji coba, di real project gitu, itu effortnya sangat banyak. Dan kalau misalkan effortnya banyak begitu, mungkin kita bisa pertimbangkan untuk menggunakan package saja gitu. Open source package yang gratis, tinggal install, tinggal pakai dan sudah battle tested. Lalu PHP itu mudah dipelajari. Nah, PHP itu sintaksnya cenderung mudah ya. Dan ya masih banyak dipelajari juga. Kalau bikin variabel itu tinggal $, nama variabel sama dengan lalu value-nya apa. Udah langsung gitu. Seperti itu. Dan karena PHP ini mudah digunakan, jadi ini juga membuat proses development cepat. Makanya perusahaan juga masih banyak yang menggunakan PHP karena proses development-nya cepat gitu. Walaupun dari segi performa bukan yang paling cepat. Karena seperti yang sudah saya katakan tadi, cepatnya proses development itu penting juga. Selain kecepatan performa bahasa tersebut. Lalu PHP itu ada WordPress salah satunya. Jadi kalau kalian nanti mau lebih ke WordPress development juga bagus. WordPress ini CMS, salah satu CMS yang paling banyak digunakan, termasuk di Indonesia juga. Dan ini juga yang membuat PHP komunitasnya besar. Lalu selanjutnya ada framework Laravel. Nah, Laravel ini framework yang sangat terkenal juga di komunitas PHP karena fitur-fiturnya mudah dipahami dan simple gitu. Sintak-sintaknya simple dan third party package-nya juga banyak karena komunitasnya banyak. Dan sampai saat ini framework ini masih di-maintain, masih berjalan. Misalkan di saat ini Laravel itu sudah mencapai versi 9. Salah satu fitur yang sangat membantu juga namanya dia ada artisan. PHP artisan itu sangat membantu membuat development itu semakin mudah. Terus tadi sempat dijelaskan membuat program itu butuh algoritma, menyusun perintah-perintah untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu butuh algoritma. Ya algoritma itu kurang lebih ini ya, langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Contoh sederhananya adalah misalkan ini ada algoritma menghilangkan haus. Misalkan pertama siapkan teko wadah air, lalu siapkan gelas, lalu tuangkan air di teko ke gelas, baru minum air dari gelas. Ini kan tujuannya adalah untuk meminum air, tapi untuk minum air itu butuh langkah-langkah terurut yang jelas. Misalkan nggak bisa kan tiba-tiba minum air gitu. Kita harus pertama menyiapkan airnya dulu gitu. Misalnya seperti itu. Ya ini kalau di program komputer, misalkan seperti tadi ya, ada input, lalu program memproses. Misalkan program mencari bilangan genap, misalkan user menginput bilangannya. Udah gitu di komputer diproses. Misalkan bilangan itu di modulo 2 misalkan. Kalau hasilnya 0, maka tampilkan
keterangan kalau bilangan tersebut adalah bilangan genap. Seperti itu. Algoritma ini penting karena dalam buat program solusi-solusi yang kita tuangkan ke kode itu harus jelas, harus bisa menyelesaikan masalah. Lalu ada istilah-istilah dalam programming di sini. Misalkan ada yang namanya sintaks. Sintaks itu aturan kombinasi simbol dalam bahasa pemrograman. Contohnya assignment variable di sini ada caranya di PHP seperti ini. $name sama dengan string fajar gitu, titik koma. Di sini nggak bisa, misalkan kita nulis cuma string doang fajar gitu, itu nggak bisa, itu ilegal dalam PHP. Atau $name sama dengan lalu titik koma, itu nggak bisa. Nah, aturan tersebut itu yang namanya sintaks. Nah, ini ada penjelasan sedikit. $name itu variabel, sama dengannya adalah operator assignment ini value-nya string fajar. Terus ini titik koma untuk mengakhiri statement. Dalam programming juga ada namanya statement. Statement itu adalah perintah yang menghasilkan sesuatu. Contohnya adalah seperti ini. Echo string it works titik koma gitu. Kalau echo doang itu nggak berarti. Itu bukan statement gitu. Statementnya ilegal. Kalau misalkan it works doang juga ilegal juga, nggak bisa. Di PHP nanti muncul error. Kalau kita pakai IDE, IDE itu semacam text editor untuk programming, itu biasanya akan menampilkan error. Kalau di VS Code gitu misalkan perlu plugin PHP gitu. Kalau nggak salah PHP IntelliSense seperti itu. Lalu ada expression. Expression itu adalah statement yang menghasilkan nilai. Contohnya adalah termasuk statement juga misalkan if gitu, conditional statement. If-ifan itu masuk statement. Tapi itu belum tentu menghasilkan nilai secara langsung gitu. Yang menghasilkan nilai secara langsung itu disebut expression. Contohnya adalah ini 2 kali 3 misalkan. Echo 2 kali 3, tapi 2 kali 3-nya ini yang termasuk expression. Udah gitu di programming ada, kita kadang-kadang seringnya menemukan error, dan itu nggak masalah. Error di programming itu wajar. Dan apa saja yang termasuk error-error di programming? Contohnya adalah syntax error. Ini biasanya salah kombinasi simbol. Ini kode yang kita buat itu tidak memenuhi standar tidak memenuhi aturan dalam bahasa pemrograman tersebut biasanya. Itu syntax error. Contohnya adalah if langsung kurung buka gini nih. Ini ilegal di PHP karena setelah if itu perlu kurung buka, lalu kondisionalnya seperti apa gitu. Misalkan $name sama dengan fajar gitu kayak tadi. Kalau nilai name-nya sama dengan fajar, maka lakukan maka jalankan kode di bawah ini gitu, seperti itu. Lalu ada functional error. Error dalam fungsi di aplikasi atau program. Misalkan form create-nya, kita membuat form create tapi setelah disubmit datanya nggak ke save misalkan. Itu functional error di fungsi di kegunaan program tersebut. Ada juga logic error. Misalkan infinite loop, misalkan kita membuat perulangan, nanti akan dibahas. Perulangan itu kita menjalankan kode yang dirancang agar diulang-ulang sampai suatu kondisi itu terpenuhi. Masalahnya bisa jadi kondisi yang kita berikan itu tidak pernah terpenuhi gitu. Misalkan kondisi yang diberikan adalah lakukan looping atau lakukan perulangan sampai nilai i gitu. Itu 10. Tapi ternyata nilai i itu tidak pernah mencapai 10 gitu. Misalkan hanya sampai ke 9. Nah, itu maka
akan menghasilkan infinite loop, bisa menghasilkan infinite loop. Lalu ada namanya runtime error. Runtime error ini bisa terjadi jika di PHP sering sih. Jika kode yang kita buat itu error ketika aplikasi dijalankan. Misalkan kita memerintahkan program untuk mengakses satu objek, tapi di IDE sebenarnya nggak error, tapi ketika program dijalankan baru kelihatan error gitu. Misalkan akses objek name arrow gitu dalam PHP, name arrow address, tapi address itu property address di name itu tidak pernah ada. Maka itu bisa jadi akan menghasilkan runtime error. Lalu ada compile time error. Ini biasanya di bahasa-bahasa yang perlu compile dulu. Misalkan di Java atau di Go itu bisa terjadi compile time error. Atau error yang terjadi ketika program di compile. Itu compile time error. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih.